Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Al-Furqan yang sama-sama mengharapkan ridho, rahmat dan maghfirah Allah Rabbul Alamin. Pagi ini kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Mukhtasar Sirah Nabawiyah, memasuki bagian terakhir dari kitab ini, yaitu tentang biografi 10 orang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dijamin masuk surga. 5 sudah disampaikan di 2 pertemuan sebelumnya. Insyaallah pada pagi ini kita akan masuk ke sahabat ke-6, yaitu Abu Abdillah Zubair bin Awam. Abu Abdillah Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Ibni Khuwaili bin Asad bin Abdil Uzza ibni Qusay ibni Kilabin. Beliau adalah Ibnu Khuwailid ibnu Asad ibnu Abdil Uzza ibnu Qusay ibnu Kilab. Yaltaqi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Qusay ibn Kilabin. Dia bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya bertemu nasabnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Qusay bin Kilab, wa huwal abul khamis, dan dia adalah kakek kelima. Wa ummuhu, dan ibunya Zubair bin Awam itu Safiyatu bintu Abdil Muttalib, yaitu Safiyah binti Abdil Muttalib, ammat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bibinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aslamat, Safiyah ini masuk Islam, wahajarat, dan dia berhijrah ilal Madinati, ke Madinah. Nah, jadi jamaah sekalian, salah satu di antara bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masuk Islam itu adalah Safiyah binti Abdul Muttalib. Dan Safiyah binti Abdul Muttalib ini masuk Islam sebelum hijrah. Jadi beliau masuk Islam, lalu beliau pun ikut berhijrah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Hajarul hijrataini. Nah, kembali pada Zubair bin Awam. Beliau berhijrah 2 kali. Nah, kalau berhijrah 2 kali maksudnya beliau hijrah ke Habasyah dan ke Madinah. Jadi waktu hijrah ke Habasyah beliau pun turut serta, kemudian beliau pun hijrah ke Madinah. Wa shalla ila al-qiblataini. Nah, Zubair bin Awam ini beliau pun termasuk di antara sahabat yang ikut sholat di perpindahan kiblat. Jadi kan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk menghadap ke Masjidil Haram, setelah di Madinah itu 17 bulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap ke Baitul Maqdis. Nah, perintah untuk
perpindahan itu kan terjadi di waktu sholat. Nah, Zubair bin Awam termasuk di antara sahabat yang ikut serta di sholat itu. Wa huwa awwalu man salla sayfahu fi sabilillahi azza wa jalla. Beliau adalah sahabat yang pertama kali menghunuskan pedang di jalan Allah. Berarti maksudnya adalah dia sahabat pertama yang ikut dalam peperangan dan sahabat pertama juga yang menghunuskan pedang. Ya. Wa huwa hawari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka salah satu di antara laqab itu apa? Sebutan ya, julukan untuk Zubair bin Awam itu adalah hawari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hawari itu apa? Ya, sahabat dekat, sahabat dekat. Para pengawal, para penjaga ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang yang selalu berada di sekitaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka menjaga beliau, melindungi beliau. Walahu minal waladi. Zubair bin Awam itu punya beberapa anak. Pertama Abdullah. Wa huwa awwalu mauludin ulida fil Islam ba'dal hijrah. Dan dia Abdullah ini anak yang pertama kali dilahirkan di masa Islam setelah hijrah. Jadi setelah hijrah ke Madinah, anak yang pertama kali lahir namanya Abdullah. Dan Abdullah ini adalah anaknya Zubair bin Awam. Wal Munzir wa Urwatu wa Asimun wal Muhajiru wa Khadijatul Kubra wa Ummul Hasani wa Aisyatu. Anak yang kedua namanya Munzir, kemudian Urwah, Asim, Muhajir, Khadijah Al-Kubra, Ummul Hasan, Aisyah. Sudah berapa itu? Abdullah, Munzir, Urwah, Asim, Muhajir, Khadijah, Ummul Hasan, Aisyah. 8 ya. Ummuhum, ibu mereka, berarti ibu ke-8 anak ini adalah Asma'u bintu Abi Bakr Siddiq, yaitu Asma binti Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Zubair bin Awam ini adalah suaminya Asma binti Abi Bakar. Dia berarti menantu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu. Wa Khalidun, Khalid, wa Amrun dan Amr, wa Habibatu dan Habibah, wa Saudatu dan Saudah, wa Hindu dan Hind. Ummuhum, ibu mereka. Berarti berapa nih? 1, 2, 3, 5 ya? 5. Sudah 13 dengan ini nih Pak. Ya. 8 dari Asma binti Abi Bakar dan 5 ummuhum Ummu Khalid bintu Khalid bin Sa'd bin Al-As. Ibu mereka adalah Ummu Khalid binti Khalid bin Sa'id bin Al-As. Berarti putranya sudah 13 ya. Kemudian wa Mus'abun wa Hamzatun wa Ramlatun
Nah, tiga berikutnya nih, Mus'ab, Hamzah, Romlah, ummuhum Ar-Robab bintu Unayfil Kalbiyah. Ibu mereka adalah Robab binti Unayf Al-Kalbiyah. Berarti sudah 16. Dia wa Ubaidatu wa Ja'farun wa Hafsatu. Ubaidah, Ja'far, Hafsah. Ummuhum Zainabu bintu Bishrin min Bani Qaisin ibni Tha'labah. Ibu mereka adalah Zainab binti Bishr dari Bani Qais bin Tha'labah. Berarti sudah 19 ya. Insyaallah. Dari 4 ya Pak. Wa Zainabu bintu Zubair. Kemudian Zainab binti Zubair. Ummuha, ibunya Ummu Kulthum bintu Uqbah ibni Abi Mu'aytin. Ibunya adalah Ummu Kulthum bintu Uqbah bin Abi Mu'aytin. 20 ya. Wa Khadijatus Sughra. Ummuha Al-Hulal bintu Qaisin min Bani Asad bin Khuzaimah. Nah, ibunya adalah Al-Hulal binti Qais dari Bani Asad bin Khuzaimah. Berarti semuanya ada 21. Fa'auladuz Zubairi, dan anak Zubair ahadun wa ishruna rajulan wa mara'atan, semuanya ada 21 ya, 21 baik laki-laki maupun perempuan. Jadi campur ya, 21 laki-laki dan perempuan. Qutila yaumal jamal. Zubair bin Awwam ini terbunuh di perang Jabal. Syahid di perang Jabal. Sanata sittin wa thalathina, tahun 36 Hijriah. Walahu sab'un wa sittuna sanatan, dia berumur 67 tahun. Au sittun wa sittuna, ada juga yang menyebut 66 tahun. Nah, itu Zubair bin Awwam, menantu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang berikutnya, jamaah sekalian, adalah Abu Ishaq Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ini Abu Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Wasmu Abi Waqqas, nama Abi Waqqas adalah Malik bin Uhayb bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Nama Abi Waqqas itu adalah Malik ibnu Uhayb ibnu Abdi Manaf ibnu Zuhrah ibnu Kilab. Yaltaqi ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Kilab bin Murrah, bertemu nasabnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Kilab bin Murrah. Wa ummuhu, dan ibunya Hamnatu bintu Sufyan bin Umayyah bin Abdi Syabs bin Abdi Manafil.
Ibunya adalah Hamna binti Sofyan bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf. Wa aslama qadiman. Dia Sa'ad bin Abi Waqqas ini masuk Islam di awal. Qadiman itu terdahulu, di awal. Wa kana yaqulu, dan beliau berkata, laqad ra'aituni, sungguh aku melihatku, wa inni la thuluthul Islam, dan dia termasuk ke dalam ini. Thuluthul Islam itu maksudnya as-sabiqunal awalun. Jadi sepertiga Islam itu maksudnya dia termasuk ke dalam ini, ke dalam 10 sahabat yang pertama masuk Islam. Ya, bahkan di riwayat yang lain beliau menyebutkan di urutan keempat. Ya. Di urutan keempat beliau masuk Islam. Wa syahida Badar, dia ikut dalam perang Badar. Wal masyahida kullaha, dan beliau pun ikut dalam peperangan lainnya. Ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa, dan dia awwalu man rama bisahmin fi sabilillah. Dia adalah sahabat pertama yang membusurkan panah, atau apa kalau panah dibentangkan ya, melepas ya, kalau bahasa umumnya melepaskan panah ya. Beliau adalah orang yang pertama kali melepaskan panah pada peperangan. Wa kana ramyuhu, dan adalah panahnya ini fi jaisin, pada satu pasukan, fihim Abu Sufyan, yang di pasukan itu ada Abu Sufyan. Laquhum bisadri Rabi'ah, dia bertemu dengan mereka itu di nama daerah ya, Sadri Rabi', fi awal sanatin, di awal tahun. Qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemuinya di Madinah. Walahu minal waladi, dia memiliki beberapa orang anak. Muhammadun, pertama namanya Muhammad. Qatalahul Hajjaj, dibunuh oleh Al-Hajjaj. Wa Umaru, dan Umar. Dan Umar. Qatalahul Mukhtar bin Abi Ubaid, dibunuh oleh Mukhtar bin Abi Ubaid. Wa Amirun wa Mus'abun, Amir dan Mus'ab. Wa ruwiya anhumal hadis. Nah, beberapa hadis diriwayatkan oleh keduanya, oleh Amir dan Mus'ab. Wa Umairun wa Salihun wa Aisyatu Banu Sa'din. Berikutnya adalah Umair, Salih, dan Aisyah dari Banu Sa'd. Maka biqasrihi fil Aqiq ala asyati amyalin bil Madinah. Beliau meninggal di satu tempat namanya Al-Aqiq, berjarak 10 mil
dari Madinah. Wa humila ala riqabir rijali ilal madinati sanata 55 wa huwa ibnu bid'in wa sab'ina wa kana akhirul asharati wafatan. Pada keadaan beliau membawa beberapa hamba saya yang dibebaskan, maksudnya pada tahun 55 Hijriah, dan pada saat itu beliau berusia 75 tahun. Bid'in itu 5 setengah kan bid'in itu ya. Jadi wasaba'ina 70 berarti 75 tahun. Wa kana akhirul asharati wafatan, dan dia adalah sahabat terakhir dari 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga itu yang wafat. Jadi dari 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga itu, Sa'ad bin Abi Waqqas ini sahabat terakhir yang meninggal. Ya, berikutnya Abul A'raj Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu, yaitu Abul A'war maksudnya. Abul A'war Sa'id bin Zaid, yaitu Abul A'war Sa'id bin Zaid ibni Amr ibni Nufail ibni Abdul Uzza ibni Riyah ibni Abdullah ibni Qurtin ibni Razain ibni Ali ibni Ka'bin ibni Lu'ay ibni Ghalib. Namanya adalah Ibnu Amr bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qur bin Raja bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib yaltaqi ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ka'b bin Lu'ay, bertemu nasabnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Ka'ab bin Lu'ay. Bismillah. Ummuhu, ibunya, Fatimatu bintu Ba'jata ibni Umayyata ibni Khuwailid min Bani Mulay. Ibunya bernama Fatimah binti Ba'jah bin Umayyah bin Khuwailid dari Bani Mulay, min Khuza'ati dari Khuza'ah. Wa huwa ibnu bani ammi Umar bin al-Khattabi. Nah, beliau adalah anak dari, bukan anak, ibnu bani itu cucu, ya, cucu dari pamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa zawju ukhtihi, dan dia suami dari saudaranya, saudari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yaitu Ummu Jamil bintil Khattab, yaitu Ummu Jamil bin Khattab binti Khattab. Aslama qabla Umar, dia masuk Islam sebelum orang. Walam yashhad badran, tapi dia tidak ikut dalam peperangan Badar. Walahu minal waladi, dia memiliki beberapa anak. Pertama Abdurrahman Al-Akbar, Abdurrahman Al-Akbar, wa kana syairah, dia seorang penyair. Qala Zubair bin Bakkar, Zubair
bin Bakar berkata, wa waladahu qalilun wa laysa bil madinati minhum ahad. Anaknya sedikit dan tidak ada satu pun dari mereka yang hidup di Madinah. Jadi Sa'id bin Zaid itu anak-anaknya meninggal di masa kecil. Wa tuwfiya Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid itu meninggal sanata ihda wa isrin, pada tahun 51 Hijriah, wa sittatu bid'un wa sab'una sanatan, berumur 75 tahun. Tinggal 2 lagi ya. Saya sisakan 1 ya untuk yang Abdullah bin Jarrah insya Allah akan disampaikan pekan depan ya, sambil pemberian sanad ya bagi jamaah sekalian. Insya Allah sudah selesai pekan depan. Kemudian, nah ini yang ke-9 nih, Abu Muhammadin Abdurrahman bin Aufin radhiyallahu anhu, yaitu Abu Muhammad Abdurrahman bin Auf. Ini populer ya, kita kenal ini ya, Abdurrahman bin Auf. Ibni Abdi Auf ni Abdil Harith ibni Zuhra ibni Kilab yaltaqi ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Kilab ibni Murrah. Dia adalah Ibnu Auf, Ibnu Abdi Auf, Ibnu Abdil Harith, Ibnu Zuhra, Ibnu Kilab, bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Kilab bin Murrah. Wa ummuhu Asy-Syifa'u, ibunya adalah Asy-Syifa. Wakila, dan dikatakan juga Al-Anqa, bintu Auf bin Abdi Aufin, anak perempuan dari Auf bin Abdi Auf ibni Zuhra, wa kanat muhajirat. Nah, wa kanat muhajiratan, dan ibunya ini termasuk diantara yang ikut hijrah bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aslama qadiman, Abdurrahman bin Auf itu masuk Islam sejak awal ya. Nah, Abdurrahman bin Auf ini masuk Islam diajak oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu beliau juga berdakwah di kalangan para pedagang. Di antara yang masuk Islam melalui dakwahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Wa syahida Badran, dia ikut dalam perang Badar. Wal masyahida kullaha, dan peperangan lainnya ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sahha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla wara'ahu fi ghazwati Tabuk. Dan sahih, berita sahih, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla wara'ahu, salat di belakangnya, fi ghazwati Tabuk, pada perang Tabuk. Ya. Berarti jemaah sekalian nih, di antara sahabat yang pernah menjadi imam ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikut sholat berjamaah di sana, itu 2. Satu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang kedua Abdurrahman bin Auf. Ya.
Kalau Abdurrahman bin Auf itu waktu perang Tabuk. Kalau Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit ya, di Masjid Nabawi. Wa min waladihi, di antara anak-anaknya Salimul Akbar, Salimunil Akbar, Salim al-Akbar, mata qabla al-Islam, dia meninggal sebelum Islam, sebelum masa keislaman. Wa Ummul Qasim, dan Ummul Qasim wulidat fil jahiliyah, dilahirkan di masa jahiliyah. Wa Muhammadun, dan Muhammad, wa bihi kana yukna, nah dengan inilah beliau diberi kunyah. Jadi kunyahnya adalah Abu Muhammad. Wulida fil Islam, Muhammad ini lahir di masa Islam. Ada tiga ya, sudah tiga. Wa Ibrahim wa Ubaidun wa Ismail. Kemudian Ibrahim, Humaid, dan Ismail. Ummuhum, ibu mereka Ummu Kulthum bintu Uqbah bin Abi Mu'aid ibni Abi Amr ibni Umayyah ibni Abdi Syams ibni Abi Manaf minal muhajiratil mubayyi'ati. Berikutnya adalah Ibrahim, Humaid, Ismail. Ibu mereka adalah Ummu Kulthum binti Uqbah bin Abi Mu'aid bin Abi Amr bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf. Dan perempuan ini, Ummu Kulthum ini termasuk orang-orang muhajirin yang ikut berbaiat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, wa kullu waladin Abdurrahman, dan seluruh anak Abdurrahman itu minha, di antaranya qad ruwiya anhumul hadis, mereka meriwayatkan beberapa hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa Urwa bin Abdurrahman, kemudian Urwa bin Abdurrahman qutila bi Afriqiyah, meninggal di Afrika, ya, meninggal di Afrika. Wa ummuhu, dan ibunya Buhairatu bintu Hani ibni Qabisah bin Mas'ud min Bani Syaiban. Ibunya adalah Buhairah binti Hani bin Qabisah bin Mas'ud dari Bani Syaiban. Wasalimun, berarti sudah berapa anaknya ya? Pertama apa? Salim al-Akbar, Ummul Qasim, Muhammad, Ibrahim, Humaid, Ismail. Kemudian Urwa binti Abdurrahman. Udah 7 ya, sampai situ sudah 7. Kemudian Wasalimunil Asghar, ya yang ke-8 nih, Salim al-Asghar. Qutila di Afriqiyah, beliau pun meninggal di Afrika. Wa ummuhu, dan ibunya Sahlatu bintu Suhail bin Amr, wa huwa akhu Muhammad bin Abi Hudzaifah ibni Utbah li ummi. Nah, ibunya adalah Sahlah binti Suhail bin Amr, dan dia saudara Muhammad bin Abi Hudzaifah bin Ubaidah, seibu dari ibunya. Oh.
Kemudian wa Abdullahil Akbar, Abdullah al-Akbar qutila di Afrikiyah, meninggal di Afrika juga, wa ummuhu dan ibunya min Bani Abdil Ashar, min Bani Abdil Ashar, ibunya dari Bani Abdil Ashar. Wa Abu Bakr bin Abdurrahman wa Abu Salamah al-Faqih wa huwa Abdullahil Asghar. Kemudian Abu Bakar bin Abdurrahman dan Abu Salamah al-Faqih, beliau disebut juga dengan Abdullah al-Asghar. Wa ummuhu dan ibunya Tumadiru bintul Asma' al-Kalbiyah, adalah Tumadir binti al-Asbar. Wahya awwalu kalbiyatin nakaha Quraisyin. Dia adalah perempuan pertama dari Kalbiyah yang dinikahi oleh orang Quraisy. Kemudian berikutnya wa Abdurrahman ibnu Abdurrahman wa Mus'ab ibnu Abdurrahman wa kana ala syuraqati Marwan ibnil Hakam bil Madinah. Kemudian ada Abdurrahman, kemudian ada Mus'ab bin Abdurrahman. Berada dalam ini adalah dalam kekuasaan Marwan bin Adil Hakam. Mata bil Madinati, dia Abdurrahman bin Auf itu meninggal di Madinah. Wa dufina bil Baqi'i, dimakamkan di Baqi sanata 32 fi khilafati Utsman bin Affan. Dia meninggal pada tahun 32 Hijriah fi khilafati Utsman bin Affan, pada masa kekhilafahan Utsman bin Affan. Wa shalla alaihi Utsman radhiyallahu anhu, dan Utsman bin Affan yang mensolatinya, wasinnuhu, dan umurnya isnatani wa sab'una, 72 tahun. Waqila, dan dikatakan juga khamsun wa sab'una, waqila samanin wa sab'una. Ada yang menyebutkan 75 tahun, ada pula yang menyebutkan 78 tahun. Sampai sini ya. Tadi disebutkan terbunuh di Afrika. Insya Allah kita satu lagi diselesaikan pekan depan ya, seremoni khataman. Sambil nanti pembagian ini ya, pembagian ijazah atau sanadnya. Dan nanti saya bawa kitab untuk selanjutnya yang akan kita bahas, yaitu kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Ini hadis-hadis. Jadi kalau Syama'il itu kita belajar beberapa ya. Maksudnya gini. Satu, kita belajar kitab hadis. Ya, kita belajar kitab hadis, sebab kalau Asy-Syama'il Muhammadiyah itu disusun oleh muhaddisin, oleh yang melakukan kodifikasi hadis, gitu. Ya, yang melakukan kodifikasi hadis. Jadi sejajar dengan Imam Bukhari, Imam Muslim, yaitu Imam Tirmidzi. Nah, Imam Tirmidzi
itu beliau menghimpun khusus hadis-hadis yang berkaitan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi berkaitan dengan bentuk fisiknya, bagaimana rambut Nabi, bagaimana cara berjalan Nabi, bagaimana, nah itu ya. Tapi yang beliau himpun hadis-hadisnya. Gitu. Ya, jadi kita juga jadi selama ini ya kita misalnya mengenal nih, mendengar fisik Nabi begini-begini. Nah di Syama'il Al-Muhammadiyah kita diajak untuk menelusuri hadisnya. Ya. Dan saya buku aslinya ada, kemudian sudah ada terjemahannya ya. Nah, terjemahan yang dari Ummul Qura itu terjemahan yang lengkap dengan sanadnya. Jadi seperti kitab aslinya. Kalau terjemahan di yang lainnya itu hanya dipangkas ya langsung sahabat dan rawi terakhir. Nah, kalau di yang Ummul Qura itu disebutkan lengkap. Tapi jamaah sekalian nggak harus beli bukunya. Nanti kalau merasa keberatan saya bikin handoutnya aja. Jadi tiap pelajaran bikin handoutnya bagikan, gitu ya. Ya, karena kalau bukunya mungkin tidak semua punya kelapangan untuk membelinya gitu ya, karena ya, nanti dibuatkan handoutnya lah kalau untuk lebih memudahkan dibuatkan handout. Karena kalau terjemahannya kan nggak ada yang seperti ini ya. Kecuali yang kitab aslinya, kalau kitab aslinya insya Allah. Demikian jamaah sekalian yang bisa disampaikan, mohon maaf. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.